Allahu Allahu Allahu. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan yang diberikan kepada kita. Kemudian kita bisa bersama-sama pada malam hari ini dalam rangka taklim tekanan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua. Kemudian tak lupa pula kita haturkan salawat dan taslim kepada Nabi kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, serta umatnya yang senantiasa mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar dimanapun Anda berada, insya Allah pada malam hari ini kita melanjutkan kembali pembahasan materi kita, yaitu hak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atas umatnya. Pada malam hari ini kita akan masuk poin yang ketiga, yaitu mahabbathu Shallallahu Alaihi Wasallam, kecintaan terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ketiga adalah kecintaan pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya seorang mukmin yang hakiki hendaknya mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sepenuh hatinya, karena mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan sebab keimanan dan juga sebab ia selamat dari neraka dan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan juga kebahagiaan di akhirat. Oleh karena itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan atas kecintaan kepada beliau dengan sabdanya, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in, muttafaqun alaih. Nabi bersabda yang artinya, tidak beriman salah seorang di antara kalian sehingga aku lebih ia cintai dari anaknya, orang tuanya, dan manusia seluruhnya. Oleh karena itu, kita mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melebihi kecintaan kita kepada orang tua kita, anak-anak kita, istri kita, keluarga kita. Karena kecintaan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan bentuk keimanan. Oleh karena itu, siapapun yang tidak mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia tidak termasuk orang yang beriman. Karena atau meskipun dia mempunyai nama dengan nama-nama yang islami, atau hidup di tengah komunitas kaum muslimin, atau dia melaksanakan berbagai ibadah, namun dia tidak mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam,
maka dia tidak termasuk orang Islam. Salah satu contoh misalnya orang-orang yang hidup di komunitas kaum muslimin di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan memakai nama Islam, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Namanya Abdullah, hamba Allah. Ubay bin Salul. Dia hidup di tengah komunitas kaum muslimin. Namun dia tidak termasuk orang beriman. Dia tidak meyakini keimanan. Tidak mempercayai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi dan utusan Allah. Bahkan dia adalah orang yang memusuhi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menyebarkan berita dusta atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pendengar dimanapun Anda berada, oleh karena itu kecintaan terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertingkat-tingkat atas kecintaan kepada selainnya. Jadi kecintaan terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu bertingkat-tingkat sesuai dengan keimanan kita. Tentunya kecintaan di sini adalah setelah Allah Subhanahu wa taala. Maka kecintaan terhadap makhluk. Kecintaan terhadap makhluk itu kita boleh cinta kepada makhluk dengan syarat, yaitu kecintaan tersebut menjadikan kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kecintaan tersebut diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kita cinta kepada makhluk dan tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pada kecintaan demikian tidak diperbolehkan. Kita cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena Allah Subhanahu Wa Taala yang menginginkan. Cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu merupakan sebab juga kita cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya dalam Al-Quran disebutkan, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Jika kalian cinta kepada Allah, ikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan cinta kepada kalian. Oleh karena itu cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertingkat-tingkat, dan kesempurnaan cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada yang bisa sampai ke derajat yang sempurna kecuali orang-orang yang sempurna keimanannya. Berkata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sebagaimana dalam sebuah hadis disebutkan, beliau mengatakan, ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai' illa min nafsi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la walladhi nafsi biyadihi hatta akuna ahabba ilaika min nafsik. Faqala Umar, fa innahu al-an wallahi la anta ahabbu ilayya min nafsi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-an ya Umar. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau mengatakan, wahai Rasulullah, engkau lebih aku cintai daripada segala sesuatu kecuali terhadap diriku. Ini Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, aku lebih cinta kepada engkau dari segala sesuatu kecuali atas diriku, kecuali terhadap diriku. Jadi Umar bin Khattab mendahulukan cintanya terhadap dirinya, kemudian baru beliau cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata atau bersabda, tidak demikian wahai Umar, demi jiwaku berada di tangannya. Aku lebih engkau
cintai daripada dirimu. Jadi tidak demikian. Sampai aku lebih engkau cintai daripada dirimu. Maka Umar bin Khattab mengatakan, fa innahul an wallahi la anta ahabbu ilayya min nafsi. Kalau begitu, sekarang demi Allah, aku lebih cinta kepada engkau daripada diriku. Jadi Umar bin Khattab mendahulukan cinta kepada Rasulullah SAW atas dirinya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, kalau begitu, ya, inilah yang benar. Ya, al-an ya Umar. Seperti inilah yang benar, wahai Umar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Para pendengar dimanapun Anda berada. Oleh karena itu, kecintaan terhadap Rasulullah SAW adalah sesuatu yang kita utamakan. Yang kita jadikan sebagai kecintaan yang hakiki. Oleh karena itu, kecintaan terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mempunyai tingkatan seperti saya katakan tadi. Dikatakan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, wa mahabbatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala darajatain. Kecintaan terhadap Rasul Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dua macam. Yang pertama, ahaduhuma fardun wa darajatu tsaniyatu fadlun. Jadi kecintaan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama merupakan kewajiban dan yang kedua merupakan keutamaan. Jadi yang pertama sesuatu yang wajib dan yang kedua itu kalau kita lakukan itu keutamaan bagi kita. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah mengatakan, wa hiya mahabbatul lati taqtadi qabul ma jaa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min indillah. Jadi yang sifatnya wajib ini adalah kecintaan yang mengharuskan kita menerimanya, ya. Yang mana datangnya dari Rasulullah SAW dan itu dari Allah. Jadi kita harus menerima bentuk kecintaan demikian, karena itu datangnya dari Rasulullah SAW dan itu juga dari Allah. Wa talaqqihi bi mahabbati war ridha. Kemudian kita menerimanya dengan penuh kecintaan dan keridhaan. Wa ta'dhim wa taslim. Kita menerimanya penuh keagungan dan sebenar-benarnya. Kemudian wa adamu talabul huda fi ghairi tariqi bil kulliyah. Dengan itu kita tidak mencari petunjuk selain jalan yang telah atau petunjuk yang telah diajarkan. Kita tidak berkeinginan mencari yang lain. Tetapi kalau kita mengatakan cinta kepada Rasulullah SAW, namun kita tidak menerimanya dengan sepenuh hati, tidak mengagungkannya, kita tidak menerima petunjuk tersebut, maka ini perlu dipertanyakan. Ada orang mengatakan saya Islam, saya cinta kepada Rasulullah SAW, tapi yang sifatnya wajib bagi dirinya dia tidak lakukan. Dia tidak lakukan.
kita memelihara jenggot wajib atau sunnah? Bagi laki-laki, membedakan wajahnya dengan kaum wanita, dalam hal ini wajib. Kenapa? Memelihara jenggot hukumnya wajib supaya kita dibedakan dengan kaum wanita. Kalau dia cukur jenggot, berarti apa? Sama dengan kaum wanita. Wanita kan tidak berjenggot. Dalam hal ini kita wajib mengamalkan. Nah, ini yang sifatnya apa? Keharusan. Kita harus terima. Tanpa kita harus mencari-cari alasan. Wah, ini dalam hal ini ada ulama yang mencukur jenggot, kita katakan begitu. Nah, ini bukan dalil. Ya, bukanlah sebuah dalil. Karena kecintaan yang sebenar-benarnya dia akan mengikuti orang yang dia cintai. Tsumma husnut tiba, dia memperbaiki tata cara mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti apa yang disampaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan sebuah perintah, dia lakukan, yang merupakan satu kewajiban. Fima balaghu an rabbih, Nabi menyampaikan dari Tuhannya, Allah Subhanahu Wa Taala. Min tasdiqihi fi kulli ma akhbara bihi, terhadap apa yang harus dibenarkan, terhadap apa-apa yang telah diberitakan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ta'atu fi ma amara bihi minal wajibat, dan dia mentaati apa-apa yang diperintahkan dalam perkara-perkara yang wajib. Salat lima waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, naik haji, membayar zakat, dan amal-amal yang menjadi kewajiban. Serta intihau amanah anhu minal muharramat. Dan dia juga berhenti dari perkara-perkara yang diharamkan, tidak melakukan. Ini yang menjadi kewajiban. Dan yang demikian kita harus ikuti apa yang diperintahkan, kita ikuti, apa yang dilarang kita tinggalkan. Ini apa? Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, darajatu tsaniyatu fadlun, ya. Tingkatan yang kedua ini sifatnya hanya sebatas ketika kita melakukan itu adalah keutamaan. Dikatakan wahiyya mahabbatul lati taqtadi husnul ta'assi bihi wa tahqiqul al-iktida bi sunanihi fi akhlaqihi wa adabihi wa nawafilihi wa tatawuatihi wa aklihi wa syurbihi wa libasihi wa husnu muasyaratihi li azwajihi wa ghairi dzalik min adabil kamilah wa akhlaquhul zahirah. Di sini sebutkan bahwasanya yang sifatnya keutamaan, yaitu kita mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam serta mengamalkan sunnah-sunnahnya, mengikuti akhlak beliau, adab-adab beliau, amalan-amalan yang sifatnya sunnah, nawafilihi wa tatawu'ihi, cara makan beliau, cara minum, cara berpakaian, serta cara pergaulannya dengan keluarganya, dan selainnya dari adab-adab yang sifatnya sempurna itu. Kita mencontohi adabnya. Inna fi Rasulillah uswatun hasanah. Maksudnya pada diri Rasulullah SAW terdapat suri teladan yang baik. Para ulama dahulu bagaimana mengajarkan kita tentang adab. Tentunya adab Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW merupakan suri teladan.
kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengamalkan yang sunnah-sunnah. Misalnya kita lakukan sholat malam. Rasulullah SAW tidak melakukan sholat malam lebih dari 11 rakaat. Kemudian cara minum Rasulullah SAW, cara makan. Rasulullah mengajarkan kepada kita cara makan. Bagaimana cara makan? Ada seorang anak makan dengan Nabi SAW, lalu anak tersebut tidak menetap tangannya di satu nampan. Maka Rasulullah SAW mengajarkan, ya gulam, samillah, wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Wahai anak, ucapkanlah bismillah dan makan makanan yang dengan tangan kanan, dan makanlah makanan yang ada di dekatmu. Kita diajarkan bagaimana cara makan, cara minum. Tidak boleh minum dengan berdiri, karena perkara minum dengan berdiri hukumnya makruh, atau makan dengan berdiri makruh. Begitu pula cara berpakaian, kita dahulukan yang kanan. Yuhibbu Nabi sallallahu alaihi wasallam at-tayammun fi kulli syai'. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyukai menggunakan yang kanan dalam segala hal. Serta bermuamalah dengan keluarga. Di sini banyak kita saksikan orang-orang yang mana mereka tidak memperdulikan bagaimana cara bermuamalah yang baik. Seorang suami pulang ke rumahnya bagaikan hidup di pasar. Karena kenapa? Tidak tahan dengan omongan dari sang istri. Begitu pula suami. Tidak menunaikan kewajibannya. Padahal di dalam membangun rumah tangga ada hak dan kewajiban yang sudah diatur dalam agama kita. Ini masih banyak orang tidak memperdulikan bagaimana cara bermuamalah dengan pasangannya. Keluar dari lisan kata-kata yang kasar. Padahal kelembutan yang sebenarnya itu menghiasi rumah tangga. Arifku la yakunu fi syai'in illa zana. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kelembutan itu tidak melekat pada sesuatu kecuali menjadikan indah. Wala yunza'u min syai'in illa sana. Dan tidak dicabut dari sesuatu kecuali menjadikan dia buruk. Oleh karena itu membangun rumah tangga dengan penuh lemah lembut. Ada hak, ada kewajiban. Ada orang hanya minta hak saja, tetapi tidak memenuhi kewajiban. Ini juga musibah. Oleh karena itu kita harus mempelajari bagaimana adab-adab tersebut agar iman kita menjadi iman yang sempurna. Hadirin dimanapun Anda berada, oleh karena itu kita cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan keimanan. Dan Allah Subhanahu Wa Taala tegaskan di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 20, ayat 24. Jadi apabila kita cinta kepada selainnya, kita mendahulukan selainnya daripada Allah dan Rasulnya, maka kita akan boleh jadi kita akan mendapat hukuman dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum." Katakanlah, jika bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, wa ikhwanukum, dan saudara-saudara kalian, wa azwajukum, dan juga istri-istri kalian, wa ashiratukum, dan kerabat-kerabat kalian, wa amwalu iftaraitumuha, dan harta-harta yang kalian
miliki, wa tijaratun takhshawna kasadha, dan perdagangan yang kalian khawatir rugi, wa masakinun taradawnaha, dan tempat tinggal yang kalian senangi, ahabba ilaikum minallahi wa rasulih, lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya, serta wajihadin fi sabilihi, serta berjihad di jalannya, fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrih, maka tunggulah sampai datang utusan Allah. Wallahu la yahdil qaumal fasik, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Jadi mafhumul mukhalafah dari sini kita bisa pahami bahwasanya kita harus mendahulukan Allah dan Rasulnya. Kecintaan kita harus mendahulukan Allah dan Rasulnya daripada selain itu, daripada keluarga kita, orang tua kita, harta kita. Allah dan Rasul lebih kita utamakan, lebih kita korban. Para pendengar dimanapun Anda berada, oleh karena itu kecintaan terhadap Rasulullah SAW mengharuskan adanya pengagungan dan memuliakan beliau, serta mendahulukan beliau, mendahulukan perkataan beliau. Kalau dewasa ini yang kita hidup di zaman ini, kita harus mendahulukan ucapan beliau atas ucapan-ucapan yang lain, ucapan makhluk. Jangan sampai kita mendahulukan perkataan yang lain atas hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, sebagai orang yang betul cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita mendahulukan perkataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atas perkataan makhluknya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran, surat Al-Hujurat ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillah wa rasulih wattaqullaha innallaha sami'un alim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah mendahulukan sesuatu, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Tidak boleh kita mendahulukan sesuatu yang lain dari Allah dan Rasulnya. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Tidak boleh kita mendahulukan selainnya. Kita harus mendahulukan Allah dan Rasulnya. Terkadang di sini banyak orang ketika kita menyampaikan hadis Al-Quran, menyampaikan hadis, mungkin mereka merasa tidak seret. Tapi kalau kita menyampaikan perkataan di luar itu, mereka senang. Padahal terbalik, yang seharusnya seorang mukmin ketika firman Allah, hadis Nabi sampaikan, maka itulah mereka seharusnya mereka utamakan. Kemudian kecintaan terhadap Rasulullah SAW mengharuskan kita mentaati Rasulullah SAW dalam perintah-perintahnya. Baik itu sifatnya yang diperintahkan perkara yang wajib atau yang sunnah, atau sesuatu yang dilarang dan kita tidak melakukan. Kita membatasi diri kita dari perkara-perkara yang dilarang. Kita berhenti dari batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak melampaui batasan-batasan Allah dan Rasulnya. Hal ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Surat An-Nisa ayat 3. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tilka hududullah wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar. Ya, artinya itulah batasan-batasan Allah. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan dimasukkan ke dalam sungai surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai. Jannatin
tahtil anhar. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, kecintaan terhadap Rasulullah SAW mengharuskan kita membenarkan apa yang disampaikan. Kita harus membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Karena beliau tidak menyampaikan sesuatu berdasarkan hawa nafsunya, tapi beliau menyampaikan sesuatu adalah datangnya dari Allah, wahyu dari Allah. Hal ini dipertegas oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat An-Najm ayat 3 sampai 4. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu. Tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan berdasarkan hawa nafsunya, terkecuali in huwa illa wahyu yang disampaikan. Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan apa yang menjadi kewajiban dan juga menjadi sesuatu yang sifatnya sunnah. Kemudian yang berikutnya, kecintaan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam mengharuskan kita ke poin yang keempat, yaitu menahan diri dari perkara yang dilarang. Kita menahan diri dari perkara yang dilarang. Kita tahu ini haram, ya jangan kita lakukan. Kita menjauhkan diri kita dari perkara-perkara yang tidak dibenarkan dalam syariat. Yang menjadi ironisnya hari ini banyak terkadang perkara-perkara yang sudah jelas keharamannya, tetapi mereka merasa bangga. Contoh, Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Qur'an, la taqrabu zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Janganlah mendekati zina dilarang. Tapi di sini banyak orang yang masih enak berpacaran. Enak berpacaran. Padahal hal ini tidak dibenarkan dalam agama kita. Berpacaran hukumnya haram. Dekat-dekat saja dilarang. Apalagi kita pegang-pegang tangan. Ini sudah tidak boleh. Oleh karena itu, kalau kita cinta kepada Nabi SAW, jangan kita melakukan dekat-dekat perkara-perkara yang sifatnya haram. Dan Rasulullah Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Qur'an, "Wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa nahakum anhu fantahu." Apa yang datang dari Rasul, ambillah, kerjakanlah. Apa yang dilarang, jauhilah, tinggalkanlah. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, kecintaan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam mengharuskan kita untuk beribadah kepada Allah sesuai dengan yang beliau perintahkan, beliau ajarkan. Makanya kita dapatkan dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli, khudhu anni manasikakum," dan banyak yang semisal yang itu. Ini semua menganjurkan kepada kita bahwasanya untuk beribadah. Kita cinta kepada Nabi SAW, kita beribadah sesuai dengan apa yang menjadi tuntunan beliau. Kemudian ini poin yang ketiga dari hak-hak Nabi SAW atas umatnya. Kemudian kita masuk poin yang keempat, al-intisaru lahu sallallahu alaihi wasallam. Kita menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentunya ini merupakan akadnya umatnya atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesuatu yang menjadi akad. Sesuatu yang menjadi keharusan. Kita menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam dikala beliau hidup. Begitu pula kita menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau wafat. Nah, ini bagaimana cara kita menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau hidup? Di sini disebutkan, fa amma fi hayati sallallahu alaihi wasallam faqad qama ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam ini telah dipraktekkan, yang dilakukan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadil muhimmah khairul qiyam, dengan tugas mereka ini mereka tunaikan dengan sebaik-baiknya. Mereka menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam di kala beliau hidup. Ini sudah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini disebutkan, fa hadza Qatadah
bin Nu'man radhiyallahu anhu. Nah, di sini disebutkan wa hadza Hasan bin Thabit radhiyallahu anhu kana yadubu an irdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hatta nala thanal Hasan min Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini salah seorang sahabat yang namanya Hasan bin Thabit radhiyallahu anhu. Beliau adalah seorang penyair. Ketika beliau masuk Islam beliau dari suku Hajraj, ya, suku Hajraj, dari penduduk Madinah, ya, dari suku Hajraj. Beliau masuk Islam dan beliau terkenal sebagai seorang penyair. Ketika beliau sebelum Islam, beliau arahkan syair-syair beliau ke kaum muslimin. Namun beliau masuk Islam dan beliau arahkan syair-syair beliau kepada kaum musyrikin. Yang mana apabila beliau melantunkan syair, itu menjadikan penduduk Makkah, ya, atau kaum musyrikin Makkah ciut, ya, dengan syair-syair yang dikemukakan oleh sahabat Thabit, ya, Hasan bin Thabit radhiyallahu anhu ini. Beliau terkenal seorang penyair dengan syair-syair itu, syair-syair beliau melantunkan di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diperdengarkan kepada orang-orang musyrik, itu menjadikan mereka apa? Ciut. Mereka hilang semangat. Bagaikan apa? Syair beliau bagaikan kulit yang disayat. Saking indah syair-syair beliau, dan itu beliau pergunakan untuk kemuliaan Islam, untuk melindungi kaum muslimin. Beliau lindungi kaum muslimin dengan syair-syair beliau. Makanya Rasulullah SAW menyebutkan, jama wa Jibril ma'ak. Selama engkau, ya, dengan syair-syairmu bersama kaum muslimin, maka sungguh Jibril bersama. Ini disebut dalam Sahih Bukhari. Kemudian juga di perang Uhud misalnya. Di perang apa? Perang Uhud. Rasulullah SAW, bagaimana para sahabat mereka mengorbankan jiwanya. Mereka menjadikan tubuh-tubuh mereka tameng dari incaran apa? Kaum musyrikin terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka menjadikan tubuh-tubuh mereka jadi tameng. Misalnya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Beliau adalah salah seorang sahabat yang terkenal dalam Islam, pemanah yang ulu. Beliau melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan panah-panah beliau. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas ini adalah sahabat yang pertama menggunakan busur panah dalam Islam. Ya, kalau kita katakan siapa yang pertama menggunakan busur panah dalam Islam, kita katakan Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan masih banyak sahabat-sahabat yang lain. Ini menandakan bahwasanya mereka menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ya, ketika kita melihat kisah perang Uhud, kaum muslimin terpukul mundur, kalah. Dan sahabat banyak melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yarudduhum ana walahul jannah. Barang siapa anna walahul jannah, man yarudduhum anna walahul jannah. Siapa yang menjauhkan kami, menjadikan kami dari musuh-musuh, maka baginya surga. Di sini hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat,
Maka kita tentunya mendapatkan banyak atau berbagai macam yang kita saksikan celaan terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hinaan terhadap beliau. Maka seyogyanya seorang muslim menolong Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan apa? Membela kehormatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, membantah mereka, membantah kebatilan mereka. Dan ini merupakan kewajiban atas umat ini untuk membela Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, memuliakan beliau, menjaga kehormatan beliau. Dan hal itu sejak zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai hari ini, peperangan antara yang hak dan yang batil. Yang namanya kebatilan kita harus apa? Ingkari. Dan itu merupakan bukti kita menolong Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus jelaskan yang sebenarnya begini, yang hakikatnya seperti ini. Kita tidak boleh diam dari perkara-perkara yang kita sudah tahu, perkara-perkara yang hak. Karena semuanya siapa yang menyiamkan dari perkara-perkara yang hak, wahwa syaitanul ahras, dia adalah syaitan yang bisu. Para pendengar dimanapun Anda berada, itu yang bisa disampaikan. Semoga apa yang disampaikan memberikan manfaat. Lebih dan kurangnya dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang keliru datangnya dari pribadi diri Anda sendiri. Dan Anda tutup dengan membaca wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah